Yo, halo semua, ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan sekarang, gua ingin melanjutin pembahasan gua yang berkaitan dengan light novel Orewaseikan Koka no Akutoku volume kelimanya. Ini adalah pembahasan part kedua gua yang berkaitan dengan pembahasan tentang light novel Orewaseikan Koka no Akutoku volume kelimanya. Sebelum menonton video ini, gua nyaranin agar menonton pembahasan part pertama dulu agar bisa nyambung sama yang gua ceritain di video ini. Kalian bisa menontonnya dengan mencek playlist gua tentang lanjutan anime Orewaseikan Koka no Akutoku atau dengan mengklik link yang telah gua berikan di deskripsi. Langsung saja kita masuki alur ceritanya. Pada scene terakhir pembahasan part pertama sebelumnya, ketika itu telah gua jelasin kalau Liam tengah merisaukan bagaimana membuktikan kata-katanya kepada teman-temannya. Di situ Liam ingin membuktikan kata-katanya yang dimana dia bisa mendapatkan wanita apapun dengan cara yang licik. Jadi pembahasan part kedua ini akan gua lanjutin dari sini. Pada scene pertama akan memperlihatkan saat dimana Liam tengah berada di kampus akademi militernya. Pada waktu itu terlihat kalau Liam tengah berbicara dengan kepala pelayannya di dalam panggilan video, yaitu Pak Brian. Ketika itu Pak Brian bertanya kenapa Liam menjadikan Eulusia sebagai ajudan pribadinya. Di dalam pikirannya Pak Brian, dia berpikir kalau Eulusia dulunya adalah anggota pasukan khusus militer. Entah kenapa sekarang berakhir menjadi ajudan pribadi Liam. Tentu saja Pak Brian bingung. Itu dikarenakan karena sebelumnya Eulusia Morisel memperkenalkan dirinya sebagai anggota pasukan khusus pertama dari Kekaisaran. Entah kenapa pada saat sekarang Eulusia malah berakhir menjadi ajudan pribadi Liam. Jadi karena mendapatkan pertanyaan dari Pak Brian, ketika itu Liam bercerita kalau Eulusia sendirilah yang meminta untuk menjadi ajudannya Liam. Menurut cerita dari Liam, awalnya Eulusia menyatakan perasaannya kepada Liam. Akan tetapi Liam sebenarnya tak memiliki perasaan apapun kepada Eulusia. Di dalam pikirannya Liam saat itu, kayaknya Eulusia sepertinya memberikan pernyataan palsu kepada dirinya tentang ia yang menyatakan cintanya. Nah, pada waktu itu pun terjadi adu debat antara Liam dan juga Eulusia. Karena Liam pada saat itu gak ingin memperpanjang debatnya, maka dia memutuskan untuk menerima Eulusia sebagai ajudannya. Mendengarkan perkataan dari Liam, ketika itu Amagi pun tertawa. Dirinya berkata, "Liam sama, kamu masih polos." Pada waktu itu pun Liam berkata, "Hei Amagi, kenapa kau menertawakanku?" Jadi saat itu Amagi menjawab, "Menurutku Liam sama tidak bisa berpura-pura menjadi penjahat yang suka bermain-main dengan wanita." Karena sepertinya Amagi meremehkannya, ketika itu Liam berkata dengan penuh tekad, "Akan kubuktikan kepadamu Amagi kalau aku bisa bermain-main dengan wanita." Kemudian scene akan berganti lagi, dan kali ini memperlihatkan Liam yang tengah pergi ke acara festival. Di sini ternyata acara festival itu adalah acara festival yang bertemakan peluncuran kesatria bergerak baru. Nah, di sini pada awalnya Liam berharap untuk hadir ke acara festival itu dan bertemu dengan gadis-gadis polos. Akan tetapi ia malah menemukan sebuah pameran teknologi militer. Sebenarnya pada awalnya di situ hanya ada cowok-cowok aja. Akan tetapi ketika itu pun Liam bertemu dengan seorang gadis. Saat itu Liam bertemu dengan seorang gadis
yang terlihat berambut biru dengan gaun putih yang mencuri perhatiannya. Karena pada waktu itu Liam berkeinginan untuk mengenal gadis-gadis, maka Liam mendekati gadis itu dan bertanya soal namanya. Walaupun pada awal mulanya cukup canggung, akan tetapi Liam berhasil mengetahui nama dari gadis tersebut. Ternyata ia adalah Lily, yang merupakan seorang bangsawan baru. Ketika mengobrol dengan Lily, saat itu pun Liam teringat dengan sosok temannya Carr. Entah kenapa ketika mengobrol dengan Lily, Liam malah teringat dengan Carr. Lalu pada saat itu terlihat kalau Liam dan Lily menjalani beberapa obrolan ringan sampai pada akhirnya mereka pun cukup dekat. Lalu kemudian scene akan berganti kepada saat pameran teknologi militer telah sampai kepada pertengahan acaranya. Lalu pada saat itu memperlihatkan faksi Pangeran Linus yang ternyata ketika itu mereka melancarkan serangan ke para bangsawan yang ada di festival itu. Nah, di sini diketahui oleh Liam, ternyata faksi Pangeran Linus ini berniat mencuri kesatria bergerak. Akan tetapi ketika mereka melihat keberadaan dari Liam, saat itu pun mereka juga memutuskan untuk membunuh Liam guna meningkatkan reputasi dari Pangeran Linus. Lalu pada saat itu pun Liam yang tanpa sengaja malah menaiki robot kesatria bergerak yang terlihat seperti berpenampilan feminim. Ketika menaiki robot tersebut, Liam pun berteriak dengan berkata, "Aku adalah Liam Sarah Banfield yang akan meratakan kalian semua." Kemudian pada saat itu pun Liam bergerak dengan sangat cepat menggunakan robot tersebut. Ia lalu mengalahkan para penyerang. Kemudian saat itu Liam langsung bergerak dengan sangat cepat dan berhasil meratakan semua penyerang dari faksi Pangeran Linus. Lalu setelah beberapa saat ketika Liam meratakan semua para penyerang tersebut, dia lalu berakhir bersama Lily terjebak dalam sebuah pemandangan. Pada waktu itu pun Lily berakhir berdua dengan Liam di kokpit robot tersebut. Karena tak bisa lagi menahan malunya dikarenakan karena hanya terdapat dirinya dan Liam. Ketika itu pun Lily wajahnya langsung memerah. Dia pada waktu itu pun mengatakan, "Aku sangat lelah," keluhnya. Yang dimana setelah mengatakan itu, "Aku harus segera pergi, aku ada janji." Begitulah perkataannya kepada Liam. Pada waktu itu setelah mengatakan hal tersebut kepada Liam, maka Liam pun langsung berpisah dengan Lily, yang dimana Lily telah pergi meninggalkan tempat festival. Di dalam pikiran Liam setelah bertemu dengan Lily, dirinya berpikir kemungkinan besar ini adalah sebuah takdir yang akan membuatnya bisa membuktikan kata-katanya jika ia bisa bermain-main dengan seorang wanita yang polos. Sembari memikirkan hal tersebut, Liam pun dengan tekad yang kuat berkeinginan untuk bertemu lagi dengan Lily. Lalu pada saat itu scene akan berganti lagi, yang kini memperlihatkan saat di mana Liam bertemu dengan Wallace. Pada saat itu Liam bertanya kepada Wallace, apakah Wallace tahu tentang faksi Pangeran Linus yang menyerangnya ketika festival dimulai. Pada waktu itu pun Wallace berkata kepada Liam kalau faksi Pangeran Linus adalah faksi tunggal yang menjadi lawan dari Pangeran Kelvin. Ketika itu pun Wallace mengatakan dengan Liam menyingkirkan faksi-faksi dari Pangeran Linus, maka bisa dikatakan kalau Liam secara tidak langsung telah membantu Pangeran Kelvin. Di dalam pikirannya pada waktu itu Liam berpikir kalau ia sebenarnya menyesal telah membantu Pangeran Kelvin. Akan tetapi di dalam pikirannya juga dia berpikir, ia yakin kalau suatu saat nanti dia akan tetap mengalahkan Pangeran Kelvin di kemudian hari. Lalu pada saat itu Wallace berkata kepada Liam, apakah Liam melihat
keberadaan dari gadis yang berambut biru. Karena penasaran, Liam bertanya, gadis berambut biru apa yang dipertanyakan oleh Wallace. Di sini Wallace menginformasikan kepada Liam kalau pada saat festival orang-orang terfokuskan dengan kehadiran dari gadis berambut biru yang sama sekali tak diketahui dari mana asalnya. Mendengarkan perkataan dari Wallace, ketika itu pun Liam teringat dengan Lily yang dimana Lily juga berambut biru. Di dalam pikirannya Liam berpikir bagaimana Wallace mengetahui tentang hal ini. Nah, sekianlah pembahasan gua kali ini yang berkaitan dengan light novel Orewasekan Koka no Akutoku volume kelimanya, yang dimana ini adalah pembahasan part keduanya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk selalu mendukung channel ini.